Baik, selamat siang semuanya. Kali ini saya bersama-sama dengan yang pastinya Kakak Joe yang pernah saya undang sebelumnya di podcast yang berapa bulan yang lalu, dan saat ini sama juga ya, orangnya tidak berubah, tetap ganteng. Selamat datang. Terima kasih Adik untuk kesempatan kedua mengajak saya untuk berbagi cerita. Oke, untuk kabarnya sendiri bagaimana? Ya, sejauh ini ya kabar baik-baik saja. Cuma sedikit lagi minum-minum pengobatan cedera lutut. Oke, ini untuk pendidikannya aman nih, karena memang saya sama kakak hari itu sama-sama wisuda. Pendidikannya sudah beres, kita dua sama-sama wisuda kemarin. Siap. Baik guys, kakak laki-laki ini nama lengkapnya Kakak Joni Ricardo Koco. Untuk gelarnya sarjana pemerintahan, sarjana ilmu pemerintahan dan magister ilmu pemerintahan. Luar biasa. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan pendidikannya saat ini, mungkin edukasi, itu kakak melihat secara keseluruhan itu seperti apa? Pendidikan itu bagi saya pribadi dan pengalaman saya, ada dua hal penting untuk kita mau mencapai atau proses pendidikan kita. Itu faktor internal kita sendiri dan faktor eksternal, artinya dukungan orang tua, keluarga, dan ya tentu juga pemerintah, misalnya kebijakan lewat beasiswa dan lain-lain. Nah, faktor hal-hal ini yang mendukung seseorang, misalnya kita, adik atau saya begitu, kita bagaimana menyelesaikan atau mencapai impian kita, terutama dalam proses pendidikan. Ada orang yang secara dukungan eksternal orang tua dan kebijakan pemerintah bagus, tapi internalnya motivasi, semangatnya itu kadang rendah, dan itu sering cita-cita atau upaya untuk menyelesaikan pendidikan itu sering terhambat begitu. Terus ada teman-teman juga yang secara internal, maksudnya motivasi semangatnya kuat, tapi faktor eksternal dukungan orang tua, keluarga ataupun kebijakan pemerintah kurang mendukung, sehingga impian mereka kadang terhambat. Jadi kalau kita mau membangun atau mau proses pendidikan kita bisa beres, dua hal ini perlu diperhatikan. Faktor internal dari kita sendiri dan eksternal dari orang tua dan pemerintah dan keluarga, seperti itu. Tapi kalau itu sangat benar sekali, saya sepakat. Terus kalau kakak melihat misalnya dari faktor internal dulu misalnya dukungan dari orang tua atau misalnya lingkungan yang mungkin mempengaruhi mereka sampai mungkin mereka putus sekolah dan lain-lain. Nah, itu kakak melihatnya seperti apa? Maksudnya orang tua tuh itu kan sebenarnya guru pertama. Itu kan orang tua betul. Jadi bagaimana mereka bisa mengarahkan anak-anak mereka. Nah, terus kakak melihatnya itu seperti bagaimana orang tua itu seharusnya bagaimana begitu? Nah, ini yang tadi ini sebenarnya eksternal, orang tua, lingkungan. Kita anak-anak Papua semua sebagian besar itu latar belakang dengan orang tua yang misalnya pendidikan rendah. Artinya kesadaran orang tua untuk bagaimana mendorong anak berupaya untuk fokus untuk misalnya kerja sesuatu yang ada uang untuk pendidikan untuk anak-anak sekolah itu tidak semua. Nah, faktor ini yang memang menjadi masalah besar di Papua. Jadi orang tua maupun dukungan eksternal lain di lingkungan inti itu kadang mereka memfokuskan ke hal-hal lain, urus adat, masalah lain-lain. Terus kadang konsentrasi mereka itu kurang begitu greget untuk pendidikan, entah itu secara finansial maupun motivasi begitu, maksudnya kayak nasihat atau apa-apa kita dari kecil gitu. Nah, itu memang kendala kita gitu, karena latar belakang. Tapi satu dua, walaupun orang tua itu pendidikannya rendah, bahkan ada yang mungkin tidak sekolah, tapi mereka selalu mendorong anak-anak bahwa kamu harus sekolah tinggi, kamu harus sekolah tinggi. Saya punya pengalaman pribadi, saya punya mama itu pendidikan akhir cuma SMP. Saya dari kecil itu selalu diingatkan begitu, kau harus sekolah lebih tinggi dari kami begitu, dan itu yang saya pegang sampai menyelesaikan S2. Termasuk saya belajar menulis, membaca itu cuma diajarkan oleh seseorang ibu yang pendidikan akhirnya SMP begitu. Dan memang sebenarnya orang tua itu faktor pendidikan tidak selalu berpengaruh, tapi kesadaran mereka tertentu biasa memicu untuk bisa mendorong anak-anak atau memotivasi anak-anak untuk sekolah lebih tinggi. Seperti itu. Itu luar biasa ya, maksudnya orang tuanya Kak Joy sendiri sampai bisa
mendidik sebagus itu, sebaik itu. Dan kalau ya menurut saya juga itu, kalau satu bangsa atau satu negara, kalau misalnya dia punya pendidikannya rendah, orang-orangnya rendah, maksudnya pendidikan ininya rendah, itu kan otomatis negaranya juga mau dibawa kemana begitu. Jadi makanya mungkin pendidikan nih memang sangat-sangat penting sekali. Tapi kalau kita ke daerah-daerah ini timur lagi ya, karena memang fokus pendidikan selama ini kan tuh di daerah-daerah ini jatuh kota saja, perkotaan, mungkin Jawa dan lain-lain. Tapi kalau di timur nih sangat rendah. Mungkin Kak melihatnya seperti apa? Ya, itu tadi berkaitan dengan tadi itu, nanti kembali pada hal penting yang sering dibicarakan, bagaimana sih peran orang tua atau lingkungan itu mendorong begitu. Kalau misalnya orang tua dengan pendidikan rendah tadi saya sampaikan, berarti mungkin ada hal lain yang harus memicu anak-anak begitu, misalnya keluarga terdekat ataupun kita misalnya adik atau saya begitu selesai pendidikan itu sering kita memotivasi orang di rumah kiri kanan. Saya juga begitu. Sering waktu kecil tuh dinasihatin gitu tuh, lihat itu bapak adik itu atau keluarga itu ada yang selesaikan pendidikan tinggi, kamu harus seperti mereka. Nah, lingkungan seperti ini juga cenderung berpengaruh dengan orang atau maksudnya proses pendidikan kita gitu. Jadi orang tua itu akan melihat apa sih contoh yang ada di dalam lingkungan gitu. Jadi kita yang selesai selesai pendidikan ini, entah sadar atau tidak, kita itu selalu menjadi motivasi dalam diam untuk orang-orang tertentu gitu. Dan itu yang harus disadari gitu. Itu betul sekali Kak. Nah terus kalau kita berbicara soal pendidikan ini memang sangat-sangat luas ya. Misalnya kayak ada juga yang namanya pendidikan karakter. Terus ada juga yang pendidikan non formal, formal itu yang seperti tadi Kakak sampaikan tuh sekolah dan lain-lain. Kalau Kakak melihat pendidikan non formal tuh di Papua atau di daerah timur yang lain tuh bagaimana sejauh ini? Yang non formal maksudnya di luar pendidikan formal sekolah. Betul. Sejauh ini kan tidak banyak akses untuk ataupun ruang adanya pendidikan formal. Tentu ada 1-2 tempat, misalnya saya lihat di Sorong atau di kota-kota tertentu mulai alternatif ada kelompok belajar, rumah belajar, ataupun taman baca. Nah, ataupun kursus ya orang yang punya uang baru bisa mengakses ke itu. Nah, hal-hal pendidikan non formal seperti ini maupun yang hal-hal lain-lainnya yang sering ada anak muda Papua yang beberapa yang sudah mulai merintis hal itu. Ini penting juga untuk memacu atau mengimbangi pendidikan formal di Papua yang ya Anda tahu sebagian pendidikan formal itu misalnya fasilitas, tenaga pengajar dan lain-lain sering menjadi bermasalah. Jadi pendidikan non formal itu penting. Misalnya kayak kita belajar membaca atau apapun, dengan adanya misalnya taman baca atau apa, itu membantu karena pendidikan formal di sekolah itu waktu terbatas. Itu tidak cukup. Dan pendidikan formal ini sering menjawab peran orang tua atau kesadaran orang tua yang rendah itu akan dibantu oleh pendidikan itu non formal itu. Dan itulah pentingnya, saya sendiri pribadi lihat di sosmed banyak anak-anak muda Papua, terutama juga orang luar non Papua, tapi mereka berkontribusi dengan misalnya membuka taman baca dan lain-lain begitu. Betul. Seperti itu. Itu betul, berarti sangat penting ya pendidikan non formal itu. Nah kemudian kalau untuk pendidikan yang karakter sendiri seperti bagaimana? Karena memang kalau kita lihat itu orang-orang pintar ya banyak kalau kita lihat, tapi kalau orang yang berkarakter tuh sedikit. Sebenarnya masalahnya di mana gitu? Kalau soal pendidikan karakter di Papua ini kita sekarang mengalami banyak ujian besar begitu. Otsus, dana desa, pemekaran, pengaruh luar, teknologi yang mulai masuk sampai menyasar sampai kampung-kampung pelosok. Dan di situ masyarakat banyak tidak siap, artinya tidak kuat untuk bertahan dalam pendidikan karakter, terutama secara budaya. Padahal setiap budaya-budaya partikular di Papua, misalnya suku-suku itu selalu punya ciri khas. Pendidikan karakter itu selalu ada. Nah, bagaimana pendidikan karakter ini ditransfer ke anak-anak muda atau adik-adik maksudnya yang sedang masih SD, SMP dan mungkin masih kecil belum sekolah, itu pendidikan ini ditanamkan dari muda. Tapi masalahnya itu perubahan yang begitu cepat masuk, kesiapan orang tua dan komunitas masyarakat secara umum untuk mempertahankan pendidikan atau cara pendidikan karakter yang ada di itu
tidak begitu. Jadi mereka langsung menerima dunia luar. Betul. Akibatnya sekarang kalau dicek, banyak generasi Papua itu adik-adik yang mungkin masih SMP, SD, SMA, ataupun mungkin kuliah sekarang. Betul. Banyak yang tercerabut dari karakter ciri khas orang Papua itu seperti apa. Mereka mengikuti budaya luar, apa yang lihat di sosmed. Jadi kita semua terjebak dalam suasana seperti itu. Itu betul sekali, betul. Dan ini sangat luar biasa ya. Maksudnya penjelasan kakak memang sangat luar biasa, karena kalau saya lihat lagi tadi memang benar, misalnya kayak ketidaksiapan dari orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik, atau bagaimana bisa menjadi orang tua yang mampu menjadi guru begitu terhadap anak-anaknya. Tapi kan kalau kita lihat selama ini tuh peran orang tua tuh sangat minim. Maksudnya kayak ya mereka mencetak anak itu banyak, tetapi mereka tidak bisa mengarahkan anak-anak mereka itu. Nah, itu bagaimana menurut ini poin yang sering terjadi dalam masyarakat. Ini dua hal yang sering mempengaruhi kenapa dalam keluarga itu kesadaran untuk entah mendidik anak atau apapun itu kadang sedikit tapi dalam hal persamaan mereka punya anggota keluarga atau anak banyak. Ini selalu dipengaruhi oleh dua hal, kemiskinan dan masalah budaya. Misalnya budaya tertentu yang masyarakat kita Papua pada umumnya, bukan Papua tapi Indonesia Timur pada umumnya masih menganggap bahwa anak banyak adalah berkat. Betul. Tapi mereka tidak memprediksi bahwa tantangan beban hidup zaman sekarang yang uang itu tidak segampang atau tidak semudah yang dibayangkan dulu, bahwa banyak anak banyak berkat. Nah, sekarang itu sulit. Punya banyak anak berarti Anda harus punya tahu diri gitu. Maksudnya punya kerja apa, penghasilan berapa begitu. Nah, karena kesadaran budaya ini, mindset seperti ini masih terbawa. Jadi ya orang itu secara ekonomi atau pekerjaan tidak mapan atau pendidikan rendah tapi punya anggota keluarga atau anak banyak. Dan itu juga berkaitan dengan faktor kemiskinan. Ya, Anda jangan kaget kalau cek kenapa orang kaya punya anak yang 1-2 gitu. Betul. Padahal punya mobil banyak, punya perusahaan besar. Sedangkan kita orang-orang yang secara ekonomi rendah itu sering cenderung punya anak lebih banyak. Ini juga berkaitan dengan faktor kesadaran. Jadi kalau orang-orang kaya misalnya, mereka selalu berhitung soal anak saya tumbuh pendidikan apa, makanan sehat seperti apa, kuliah atau sekolah nanti di kampus ternama mana. Jadi mereka harus perhitungkan hal-hal semacam itu, jadi mempertimbangkan biaya, jumlah anak. Tapi kalau orang-orang dengan tadi dua hal tadi itu, masalah ekonomi, terus kedua masalah budaya, itu mereka tidak berpikir panjang soal anak itu mau besar mau apa begitu. Ya udah, yang penting punya anak banyak. Nah, sekarang masalahnya itu ketika anak-anak ini tumbuh besar, dan ini menyebabkan masalah rantai kemiskinan dan masalah-masalah baru muncul lagi. Punya anak banyak, secara finansial kita tidak dukung, secara kesadaran yang lain, anak-anak tumbuh masalah gizi, masalah pendidikan tidak ada uang, dan lain-lain banyak hal. Jadi ini rantai yang bagaimana sih memutus rantai ini? Misalnya saya atau adik ke depan kita berkeluarga harus menyadari hal itu. Boleh Anda punya anak berapapun banyak, tapi sadar diri juga. Anak-anak ini jangan dilahirkan untuk menderita. Ini poinnya itu yang biasa banyak keluarga atau anak-anak muda sekarang mau berkeluarga. Oke, Anda berkeluarga mau SMA, mau kawin, mau kuliah awal kawin, mau ini. Tapi mempertimbangkan jangka panjang. Anak-anak jangan dibuat menderita. Itu betul. Nah, seperti itu. Sepakat sekali. Itu betul. Dan iya ya, benar-benar. Jadi ini berarti sebelum kita misalnya kayak saya atau mungkin kakak memutuskan untuk berkeluarga, berarti harus pikir-pikir dulu ya, pertimbangkan dan lain-lain. Betul. Nah, ini masih terkait pendidikan ya kak. Kalau misalnya untuk pendidikan seks sendiri bagaimana kalau kakak melihat sejauh ini? Itu dulu. Pendidikan seks di lingkungan kita ini juga nanti kembali pada soal mindset yang ada begitu. Ya, berkaitan faktor pendidikan, budaya setempat. Jadi masyarakat kita masih menganggap bahwa hal misalnya pendidikan seks itu dianggap hal tabu, tidak boleh diucapkan atau disampaikan. Walaupun sebenarnya ada di dalam budaya kita itu, kalau diperhatikan seorang mama itu sering mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks yang secara detil ya, itu kepada anak perempuan. Begitupun seorang bapak sering ke anak laki-laki. Kadang juga seorang bapak juga sering mengingatkan hal tertentu ke anak perempuan. Nah, itu sebenarnya ada begitu. Tapi
secara umum tidak semua, karena kita masih terjebak pada mindset bahwa hal-hal seperti seks itu dianggap tabu, tidak boleh diucapkan atau apalagi disosialisasikan di tempat umum. Betul, begitu. Dianggap itu memalukan. Padahal tidak. Pendidikan seks itu penting supaya orang atau generasi itu tumbuh untuk menyadari bahwa apa dan yang boleh dan apa yang tidak boleh, atau pada waktu mana yang boleh dan tidak, begitu. Betul. Kesadaran semacam itu memang di lingkungan kita masih jadi masalah, begitu. Iya. Itu betul sekali, Kak. Terus ditambah lagi misalnya kayak ada hubungan yang tidak sehat antara laki-laki dan perempuan. Misalnya mereka istilah lainnya itu hubungan yang tidak baik atau toxic relationship. Ya, itu tuh ya maksudnya sangat disayangkan. Maksudnya ada perempuan yang memang macam apa ya, tidak diterima baik sama cowoknya, tetapi masih mau untuk pertahankan dia, begitu. Kalau kakak melihat sejauh ini, tapi ini lingkupnya pacaran, pacaran atau asmara itu seperti apa, Kak? Nah, pengalaman pribadi entah saya sedikit pernah alami sedikit, terus saya perhatikan cukup lama saya sudah di Jogja, diperhatikan teman-teman, adik-adik maupun saya dengar cerita, sering ada yang cerita curhat ataupun apapun gitu. Nah, masalah yang toksik dalam hubungan ini memang masalah besar, terutama ciri khas anak Indonesia Timur pacaran. Dulu ada anak PMD yang punya film yang Mar itu judulnya itu. Betul. Nah, film itu bagus begitu, film itu menceritakan bagaimana perilaku orang Indonesia Timur berpacaran. Betul. Nah, sekarang konteks Papua juga relevan sekali, artinya Indonesia Timur ya, NTT, Maluku dan Papua. Nah, kita kenapa pacaran kita cenderung hanya 1-2 sih yang bisa hubungan itu seimbang sebagai mitra yang saling mendukung, tapi sebagian besar itu cenderung toksik begitu. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran nih kembali budaya, terus kita terbentuk dalam lingkungan yang sering melihat bahwa kekerasan dalam pacaran itu kewajaran. Jadi laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan itu dianggap wajar, sedangkan perempuan melakukan itu sebaliknya dianggap kurang ajar gitu. Betul. Nah, lingkungan kita yang terbentuk begitu, dan ketika kita merantau sebenarnya bisa dihilangkan kesadaran itu ketika proses perantauan kuliah, terutama ini proses pendewasaan. Teman-teman entah itu laki-laki maupun perempuan, bagaimana membangun kesadaran. Oke, saya boleh pacaran, saya jatuh cinta kepada siapapun saya ini. Kalau sudah dia tidak suka saya atau dia perilakunya, sifatnya tidak cocok dengan saya, ya udah kita akhiri atau apa begitu, atau diajak bicara baik-baik. Tidak harus main tinju gitu, dan itu masalahnya itu. Dan yang menyedihkan adalah pada posisi perempuan, ketika dilakukan kekerasan, dia selalu mengalami dilema untuk berani melawan atau bilang oke, kita putus begitu. Karena laki-laki, terutama kita, apalagi kalau sudah ada anak ada anak gitu. Kita laki-laki Indonesia Timur itu kadang mengintimidasi dan mengancam dengan kekerasan. Jadi si perempuan itu aduh mau putus, nah kayak begitu, mau menjauh juga takut diancam lain-lain begitu. Nah, itu yang sering terjadi. Itu benar. Tapi kalau sejauh ini mungkin kakak ada, maksudnya terkait dengan kakak begitu, adakah tidak? Saya dulu sedikit, tapi tidak gitu. Tapi sebagian besar selama saya merantau kuliah, apalagi kan lama jomblo gitu. Walaupun akhir-akhir ini sudah ada teman gitu. Tapi intinya bahwa saya selalu berupaya untuk mengurangi itu. Marah sih marah, boleh Anda marah. Marah itu secara emosi itu wajar, gitu. Tapi cara meluapkan kemarahan itu yang harus diatur begitu. Betul. Berarti kalau memang benar, maksudnya tong memang sebagai, apalagi tong yang perempuan ini konteksnya bagian timur, berarti tong harus ambil sikap yang tegas terhadap tong diri sendiri. Terus mungkin ada anak-anak juga nanti, itu kan nanti psikolognya juga terganggu pemikiran dan lain-lain. Itu benar, Kak. Asmara ini seru Kak, berarti terkait dengan tadi asmara Kak. Kalau dilihat konteksnya di bagian Indonesia Timur itu kan misalnya kayak orang tua mengajarkan anak-anak mereka misalnya terkait dengan kondom atau dan lain-lain itu. Nah, itu kakak melihat sejauh ini apakah ada upaya seperti begitu atau hanya konteks budaya saja? Sejauh yang saya kan, sejauh saya tahu, belum begitu, maksudnya belum maksimal begitu. Mungkin 1-2 ada orang tua atau ada edukasi, misalnya kayak saya ingat dulu kayak kami SMA itu kelas 2 atau kelas 3 itu ada sosialisasi begitu, hal-hal semacam begitu. Nah, tapi itu tidak betul-betul serius gitu.
orang tua, apalagi orang tua tadi yang saya sampaikan di bagian awal soal mereka menganggap itu masih tabu. Jadi bagaimana untuk mengedukasi itu kayak anak-anak mereka bahwa oke, harus ada hal-hal ini yang bisa digunakan atau hal-hal ini untuk mengantisipasi persoalan lain-lain dalam pacaran begitu. Di sisi lain kesadaran terus distribusi hal-hal itu juga tidak merata. Maksudnya ya misalnya kayak taruhlah alat kontrasepsi atau apapun begitu. Kan tidak semua menyebar luas di Papua begitu. Terus kesan orang malu, misalnya laki-laki itu datang ke puskesmas itu bilang, "Suster mau beli kondom," gitu. Contoh gitu ya. Itu kan dianggap tabu, malu, dan itu yang sering membuat orang misalnya hal-hal misalnya alat-alat itu sudah disiapkan tapi orang itu merasa malu untuk mengakses mengambil alat itu gitu. Itu dia. Itu sama halnya ketika misalnya perempuan lagi datang bulan tuh, lagi haid, terus mau pengen beli pembalut. Wah, itu takutnya luar biasa itu. Dan memang waktu saya kecil juga seperti begitu, karena tidak diajarkan tuh, tidak diberitahu harus begini, ini namanya pembalut begitu. Jadi masih takut-takut. Itu dia, kita punya persoalannya di situ tadi, karena proses kultur dan proses lain-lain yang tidak ada edukasi dari awal, jadi orang menganggap hal-hal semacam itu tabu. Padahal hal itu penting untuk keselamatan diri, kesehatan tubuh kayak seperti itu. Itu benar sih, Kak. Berarti pendidikan seks edukasi ini harus diberikan sejak dini ya berarti. Iya, itu. Sekarang pendidikan itu misalnya mulai dari sini ya, mulai dari berangkat dari generasi muda yang berkeluarga muda sekarang, rumah tangga baru, ya mulai menyadari hal-hal seperti itu. Oke, kami punya anak-anak kalau tumbuh harus apa-apa yang harus disampaikan. Dan itu kembali lagi kita yang belum berkeluarga, dan ini catatan buat semua sebagian besar generasi Papua. Mau rumah tangga itu dibawa ke arah mana, anak-anak itu dididik dengan kesadaran yang baik, itu tergantung juga kesadaran orang tua. Iya, itu dia. Betul. Nah, itu pentingnya Anda mengakses pengetahuan, pendidikan, lain-lain gitu. Atau sekarang bantuan teknologi, sosmed, lain-lain, bisa Anda mengakses informasi banyak gitu. Itu membantu untuk bagaimana rumah tangga baru itu supaya mendidik anak-anak dengan hal tadi, misalnya pendidikan seks atau apa gitu. Itu seperti betul. Tapi kalau dilihat lagi, maksudnya dilihat-lihat lagi ke sini tuh, Kak. Macam anak-anak muda yang sekarang itu, termasuk saya juga kali ya, semua lah. Nah, itu kayak menggunakan media sosial tuh tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, itu mungkin perhatian dari saya terkait dengan media sosial. Nah, itu menurut Kakak seperti apa begitu? Ya, itu kita punya masalah baru di generasi kita, anak-anak Papua semua. Menggunakan media sosial, entah di TikTok, Instagram maupun di apalagi Facebook. Sebagian besar saya termasuk rutin, terutama saya tidak punya akun TikTok, tapi di Instagram saya sering aktif. Saya perhatikan coba pola umum begitu, kebiasaan umum kita anak-anak Papua begitu. Hanya bisa dikatakan 10% atau 5% yang menggunakan media sosial itu untuk bagaimana mereka mencari informasi atau belajar ataupun hal-hal baik begitu. Sebagian besar yang lain-lain ya saya tidak perlu untuk jelaskan detail begitu. Walaupun orang menganggap bahwa ini kebebasan gitu. Jadi itu kebebasan yang selalu ditafsirkan gila begitu. Jadi kebebasan yang berlebihan itu selalu orang terlihat kayak aneh begitu. Boleh Anda bebas, Anda melakukan apapun ekspresi, tapi ada ruang, ada tempat. Misalnya ruang media sosial itu ruang publik. Anda lakukan hal yang pribadi yang dianggap aneh terus di posting di situ, terus orang sampaikan, terus Anda bilang itu hak saya. Iya, hak Anda merekam atau memfoto atau apa begitu. Tapi kan ruang digital itu kan ruang publik. Jadi siapapun mau bicarakan Anda ya Anda terima. Komen, betul. Bahkan itu sampai ada masalah-masalah yang privasi. Terus di publik juga di sana banyak. Ini kan bahayanya ke depan ketika iklim media sosial dengan hal-hal yang banyak buruknya atau negatifnya, ini akan menjadi sebuah kebenaran atau kebenaran kolektif gitu. Orang itu terbiasa, apalagi Anda tahu sosmed itu kan ada algoritma. Ketika Anda buka misalnya kayak kami cowok gitu, sekali Anda scroll lihat cewek cantik joget, 1-2 video Anda nonton, algoritma itu sudah dengan sendirinya akan menampilkan. Begitu Anda buka sosmed lagi, semua yang muncul itu gitu. Jadi kalau Anda bayangkan setiap hari algoritma menampilkan yang seperti itu, dan Anda selalu menonton itu, entah sadar atau tidak, bahwa pikiran kita itu akan dicas dengan hal-hal buruk gitu. Dan itu kan berdampak panjang ke depan begitu. Seperti itu. Dan yang parah satu lagi yang saya perhatikan di
dunia digital sosmed maksudnya teman-teman di Papua adalah sebuah kesalahan, kebodohan saling mendukung gitu. Itu seperti misalnya, bagaimana? Misalnya seperti ini, kenapa perempuan yang cantik ataupun joget yang wow, heboh-heboh gitu? Coba Anda perhatikan komen di bawah. Berapa banyak laki-laki yang suka komen bawah? Berapa laki-laki yang suka follow akun-akun seperti itu? Jadi yang si joget ini juga sebenarnya tidak salah juga, tapi yang salah ini adalah laki-laki haus yang komen, follow perempuan-perempuan dengan itu. Dan ini kesalahan. Jadi dopamin itu, hormon dopamin itu artinya kayak saya senang akan buat hal itu ulang, perilaku manusia selalu mengulang. Itu akan muncul ketika ada respon atau ada rangsangan eksternal. Jadi saya posting video yang sebenarnya itu hal bodoh, memalukan. Tapi kalau orang komen banyak, like banyak, itu merangsang hormon dopamin itu. Jadi kayak, kayaknya bagus nih, saya besok lagi, besok lagi. Nah, pola itu akan berulang. Jadi orang mau buat aneh-aneh di sosmed akan berulang karena ada yang menyediakan panggung. Untuk menghentikan itu ya cara sederhana sebenarnya itu kamu, terutama misalnya kita laki-laki itu, tidak usah follow perempuan-perempuan ataupun siapapun yang buat aneh-aneh. Begitupun jangan like, jangan komen yang alay-alay atau terlalu apresiasi begitu. Apresiasi pujian Anda itu simpan, terus puji orang-orang yang pantas untuk menerima pujian itu. Itu dia. Kadang salah tempat. Nah itu makanya itu jadi kayak puji orang yang salah. Jadi buat mereka tuh bahasa kita apa bilang kepala besar gitu. Kayaknya oke saya buat lagi gitu. Terus teman lain itu tiru begitu. Kayaknya dia viral atau kayak terkenal gitu. Karena dengan misalnya konsep atau kayak konten semacam ini. Saya juga buat begitu. Kayaknya saya juga. Jadi kebodohan itu akan menyebar secara berjamaah begitu. Jadi berkeliling gitu. Sepakat, betul. Apalagi kalau tuh yang bagian-bagian timur tuh Tuhan tuh kalau jalan sendiri kan paling tidak bisa. Jadi kayak harus satu atau dua orang yang ikut sama-sama baru jalan. Begitupun juga dengan kebiasaan mungkin yang mereka lakukan itu tidak bisa kalau sendiri. Jadi harus ada yang temani begitu. Itu kita punya masalah itu. Betul, makanya kan tidak bisa, maksudnya tetap mereka tuh di zona nyamannya mereka. Jadi tidak bisa melihat dunia luar seperti apa, atau mungkin ambil satu langkah untuk bagaimana bisa berproses sendiri atau berkarya sendiri. Iya tuh maksudnya selama ini. Iya itu misalnya kayak tadi kita berkaitan dengan pendidikan ataupun pemanfaatan media sosial teknologi ini kan, misalnya contoh kayak adik begini atau beberapa teman. Oke, saya bisa buat jadi konten kreator di YouTube ataupun Anda menggunakan sosmed, apa yang Anda bisa bagikan. Kalau tidak itu positif atau bermanfaat buat orang, ya setidaknya jangan meresahkan orang gitu. Tapi kalau sudah tidak bermanfaat terus meresahkan orang begitu, dan itu berefek secara misalnya kayak adik-adik kecil-kecil sekarang yang main sosmed gitu, misalnya TikTok itu anak-anak kecil gitu. Secara tidak langsung ini kita mengedukasi adik-adik atau generasi Papua itu dengan konten-konten kita yang sebenarnya mengarahkan mereka ke jalan yang salah begitu. Adik-adik nonton apa yang kita posting atau lihat apa yang posting, mereka besok mungkin tiru. Syukur kalau itu hal baik, tapi kalau hal buruk, ya udah, kita hanya menyebarkan rantai dan meneruskan warisan buruk buat generasi selanjutnya. Itu betul. Nah ini nanti dia akan bersangkut paut lagi dengan misalnya ketika kita sudah merantau begini tuh, atau mungkin ya di Papua, maksudnya kayak sekolah dan lain-lain. Terus kalau kita tidak membuat sesuatu, tidak berkarya atau tidak belajar sebaik mungkin, nah itu nanti kita pulang ke Papua itu apa yang kita mau bangun begitu. Nah ini sekarang saya ingin mungkin ya bisa bagikan terkait misalnya peran anak muda terhadap desa atau mungkin kampung mereka itu seperti apa sejauh ini. Nah sekarang misalnya kita yang merantau kuliah ya, hal pertama harus disyukuri kita punya kesempatan bisa merantau kuliah, entah di dalam Papua maupun di luar Papua. Itu tidak semua orang punya akses begitu. Nah sekarang itu beban moralnya, secara individu pasti Anda punya berpikir seperti saya kerja di mana, gaji berapa, saya menikah dengan siapa. Itu wajar. Tapi secara tanggung jawab sosial adalah apa sih kontribusi kita buat lingkungan gitu. Apalagi situasi Papua itu memang yang terdidik itu sedikit dibanding yang tidak terdidik. Masalah itu banyak. Jadi itu memang butuh bagaimana anak-anak muda itu berkontribusi begitu. Ya prinsip sederhananya Anda 1% lah begitu, tidak perlu lakukan tindakan yang besar-besar wow begitu, tapi bisa hal-hal kecil, entah itu dari sosmed maupun di kayak konten kreator untuk menyampaikan hal-hal baik begitu, ataupun langsung aksi-aksi nyata di lingkungan.
ya banyak teman-teman kita bisa lihat ya, kita ini kan belum gitu. Tapi setidaknya saat kuliah kita sudah merancang, oke, saya kalau pulang apa sih kontribusi saya buat lingkungan. Kalau tidak secara lingkungan besar, bagaimana di rumah, di tetangga dekat itu dulu. Jadi prinsipnya ya sederhana, tidak perlu besar-besar, tapi bagaimana kecil-kecil itu kita bisa berkontribusi. Kalau semua anak-anak Papua, generasi Papua berpikir bahwa saya berkontribusi 1% untuk Papua, itu akan perubahan besar akan terjadi begitu. Misalnya hal sepele saja. Ini bukan mau menjudge teman-teman, tapi Anda mau generasi Papua selamat, misalnya sekarang dari masalah miras, narkoba, lain-lainnya, ganja atau sejenis zat-zat lain yang dianggap berbahaya. Itu tidak perlu Anda teriak begitu, mulai dari diri sendiri. Bagaimana saya menjadi contoh, tunjukkan bahwa oke, ini tidak baik. Walaupun boleh, misalnya Anda punya pilihan, boleh untuk terkait dengan bagaimana sih generasi Papua untuk berkontribusi terhadap perubahan di Papua, kita harus mulai dari aksi-aksi kecil. Mulai dari diri sendiri juga. Bagi saya seperti itu. Misalnya kita ambil kasus miras itu selalu jadi masalah besar di Papua. Untuk menghentikan itu, bagaimana kita mulai dari diri sendiri. Oke, kalau Anda tidak bisa berhenti untuk melakukan aktivitas miras, boleh Anda minum atau apa, tapi jadi contoh. Oh, bukan minum yang gembel terus tidur di samping-samping jalan gitu, terus adik-adik ikut begitu. Iya, begitu. Minum yang sewajarnya, terhormat lah begitu. Ataupun yang boleh yang masih muda ya Anda berhenti begitu, tidak ada manfaat banyak yang positif itu. Ini saya bukan mau menjas, tapi itu urusan pribadi. Tapi nanti kembali lagi, bagaimana kita bicara lingkungan sosial, maka kita harus saling mengingatkan, dan disitulah bagaimana ya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke lah, kita mulai harus dari diri sendiri. Jadi lingkungan itu kan ya mau berubah ya tergantung dari kita begitu. Itu betul. Nah, ini kan terkait dengan peran anak muda tuh terhadap kampung halaman atau lingkungan dan lain-lain. Nah, kalau sejauh ini mungkin dari pandangan saya, kebanyakan anak-anak muda itu tidak diberikan kesempatan untuk membangun daerah mereka begitu, terkait dengan mungkin kakak punya jurusan sendiri pemerintahan atau yang lain tuh, menurut pandangan kakak seperti apa? Di lingkungan kita di Papua ini belum ada kesempatan, atau mungkin ada 1-2, tapi secara umum apa ya, kayak semacam watak yang feodal itu, artinya akses atau memberi kesempatan untuk anak muda mengambil kesempatan untuk berkontribusi itu kecil begitu. Jadi orang selalu dengar, sudah kamu anak muda atau anak kecil itu tahu apa begitu. Sering kan perkataan seperti itu. Nah, perkataan ini yang sering, mindset semacam ini yang sering membuat anak muda dengan potensi bagus kadang tidak punya akses untuk, orang mau Anda sepintar apapun, kalau Anda tidak punya akses dan ruang, itu juga akan terkubur dengan sendirinya begitu. Nah, disitulah persoalan begitu. Oke, untuk menghadapi tembok besar generasi tua yang sering menutup ruang untuk anak-anak muda untuk berkembang, bagaimana ya anak muda itu berani mengambil tindakan yang lebih keras lagi gitu. Bukan keras dalam arti kasar, tidak. Oke, kalau orang tua sampaikan begini, saya coba berusaha lakukan ini begitu. Ataupun yang penting lagi sekarang adalah bagaimana gerakan yang secara kolektif. Satu orang kalau tidak bisa, bagaimana kita banyak orang begitu. Misalnya kayak satu kampung, beberapa anak muda situ coba bagaimana jadi satu kekuatan untuk bisa menerobos tembok itu. Tembok karena orang tua yang sering membatasi, tapi 1-2 juga orang tua sering membuka akses kesempatan. Percayakan anak muda. Ada beberapa kasus di tempat saya misalnya, anak muda diberi kepercayaan, tapi ternyata mereka buruk dalam artian begini, misalnya kayak kelola uang, ternyata mereka juga korupsi gitu, sama dengan generasi tua. Nah, jadinya kayak hilang kepercayaan gitu. Kamu anak muda itu begini gitu. Jadi ini persoalan yang oke, kita anak muda mulai harus siap diri. Kalau diberi kesempatan atau tidak diberi kesempatan, kita tetap harus berkontribusi begitu. Melawan tidak bisa. Memang kita harus menyadari bahwa kita punya tembok besar adalah generasi tua, tidak semua memberi akses untuk kita. Itu dia, tidak punya kesempatan yang sama istilahnya. Kalau semisalnya anak-anak muda itu hanya hidup misalnya bergantung pada misalnya tadi pendidikan yang formal, ya paling kalau sudah selesai misalnya jadi PNS atau jadi pekerja kantoran yang lain. Nah, itu nanti maksudnya kan beda atau kalau kita sudah turun ke lapangan pekerjaan. Mungkin kalau dari sisi bakat dikembangkan juga bisa atau bagaimana kalau dari kakak sendiri? Iya, soal pertanyaan bakat itu kan selalu muncul antara bakat itu bawaan atau harus dibentuk begitu. Iya. Saya termasuk orang yang selalu percaya bahwa bakat itu
dibentuk. Saya tidak terlalu seperti orang-orang yang sering selalu percaya bahwa oke, bakat itu adalah dilahirkan gitu. Kalau Anda dilahirkan berbakat ya udah gitu. Tapi bakat itu sebenarnya proses panjang yang anak-anak itu atau siapapun orang yang dianggap berbakat, itu sebenarnya dia melalui proses panjang untuk bakat itu terbentuk gitu. Tadi kita cerita banyak soal peran orang tua, lingkungan itu. Seperti itu. Jadi soal bakat apapun yang kita mau kembangkan, sebenarnya kita harus belajar menyadari atau melihat diri. Saya ini bisa apa sih? Saya bisanya di mana begitu. Nah, kalau sudah ada tahu mengenal diri bahwa saya punya potensi A, B, nah tinggal potensi itu bagaimana dikembangkan begitu. Ya contohnya misalnya adik gitu, misalnya mau jadi konten kreator gitu. Oke, saya sebenarnya bisa di sini pegang kamera, editing atau apa. Oke, saya kalau punya ini berarti saya bisa kerjakan sesuatu yang menjadi jalan hidup saya begitu. Nah, di situ yang banyak orang-orang generasi kita muda itu biasa tidak menyadari begitu. Saya pribadi juga sih begitu. Berusaha selalu mengenal, oke, saya bisanya apa. Nah, coba saya berpikir untuk merancang hidup saya ke depan, saya harus jalannya di mana gitu. Kalau orang tidak mengenal potensi diri atau tahu bakat ataupun bahasa apapun dalam diri, kekuatan apapun dalam diri, itu kadang kita pilih jalan yang salah. Sebenarnya jalan itu kita tidak bisa, sebenarnya jalan lain yang kita lebih bisa. Nah, seperti itu yang buat orang kadang gagal atau apa begitu. Nah, seperti itu betul. Karena yang saya lihat itu ada beberapa ini itu anak-anak Papua juga. Ya setelah mereka selesai dari sini pulang, langsung mereka kayak cari peluang. Maksudnya apa yang mereka bisa kerjakan, apalagi kalau punya lahan, punya tanah, itu kan bisa misalnya kayak tanam menanam atau mengelola tanah begitu toh. Nah, sebenarnya ini juga salah satu peluang. Kalau kita misalnya bandingkan dengan tanah Jawa di sini yang harga lahannya tuh sangat-sangat mahal tuh. Sedangkan kita yang di timur kan ya berapa ini saja harganya murah gitu. Kita punya masalah di situ selalu semacam gengsi untuk kita selalu berpikir terjebak pada mindset bahwa Anda harus pakai pakaian keki itu baru dianggap orang kayak begitu. Kalau bukan itu bukan begitu. Ataupun Anda sudah jadi sarjana ataupun ya artinya sudah terdidik selesai studi terus pulang ambil pekerjaan atau jalan yang bukan kategori dianggap terhormat yang masyarakat kita memandang, itu selalu semacam ada stigma atau semacam beban gitu. Kayaknya saya tidak sukses gitu. Padahal Anda boleh selesai sarjana terus pulang, oke, saya mau bertani. Bertani. Saya memanfaatkan tanah yang subur atau peluang pasar apapun begitu, ataupun berwirausaha ataupun mau alternatif lain yang sebenarnya itu jadi peluang besar. Itu kita anak-anak Papua ya tidak banyak, walaupun sekarang kalau diperhatikan mulai banyak yang mulai bergerak atau sebagian bergerak ke arah situ bahwa mereka bisa bertani, mereka bisa punya usaha sana sini begitu seperti itu. Betul. Terus kalau Kak itu benar sekali. Kalau di sapu daerah atau Kak itu kebanyakan yang mengelola lahan, terus yang tanam menanam misalnya kayak petatas atau sayur, itu kebanyakan orang-orang tua dorang. Ya itu memang masalahnya tadi, gengsi tadi itu. Padahal kalau diperhatikan potensi besar di Papua sekarang pasar itu sektor pertanian dan peternakan. Tapi coba Anda cek lagi berapa banyak sih anak muda gitu. Ya, saya juga punya orang tua kuat di bertani terlepas dari Bapak Aisen, tapi mereka bertani berternak juga. Nah, ini menjadi kekuatan untuk menghidupi keluarga. Kecuali Anda pejabat besar, pembisnis besar gitu. Nah, sektor ini juga menjanjikan begitu. Kita punya lahan yang cukup subur tanpa pupuk dan lain-lain. Terus peternakan yang misalnya B2 babi itu kan secara naluri antropologi orang Papua itu ya tanpa dilatih pun mereka bisa pelihara. Dan ternak misalnya babi itu satu yang paling laris di Papua. Acara apapun orang butuh dan dengan harga yang relatif besar, menguntungkan. Tapi tidak banyak anak muda yang berani bilang oke, saya mau berternak atau saya walaupun saya juga kumpul mental gitu, apakah bisa melanjutkan yang orang tua sudah lakukan begitu, terlepas dari Anda mau ambisi mau jadi pejabat atau mau sukses apapun. Tapi bagaimana pertanian atau peternakan yang sebenarnya menjanjikan ini bisa dikembangkan lanjut gitu. Seperti itu. Itu sangat benar sekali Kak. Maksudnya kalau apa ya, kalau bukan kita yang turun tangan langsung, kalau bukan kita yang bekerja langsung, terus siapa yang mau bekerja? Karena kan memang umur manusia itu ada batasnya tuh kan. Apalagi kita punya orang tua yang sekarang kita semakin besar, orang tua umurnya semakin berkurang begitu. Jadi ya seperti yang tadi Kakak sampaikan itu sangat penting sekali. Bagaimana kita harus tumbuhkan kesadaran begitu untuk bisa mencari peluang apa yang bisa kita kerjakan. Saya melanjutkan yang tadi.
sebenarnya orang tua kita di Papua sebagian besar ini meletakkan dasar yang terutama misalnya pertanian atau peternakan. Mereka ini dominan mayoritas produksi atau hasil dari pertanian dan peternakan mereka ini masih untuk konsumsi rumah tangga. Betul. Walaupun dijual, dipasarkan itu dalam skala yang kecil dan tidak tetap. Nah, bagaimana sekarang generasi muda, yaitu tantangan kita semua, meningkatkan dari pertanian ataupun komoditas-komoditas pertanian ataupun peternakan yang ada naik pada level yang betul jadi pasar gitu, kebutuhan pasar gitu. Nah, itu yang sering misalnya orang non Papua yang ada di Papua konsentrasinya di situ. Mereka bertani ataupun berternak itu bukan lagi cuma untuk makan minum, tapi bagaimana menjawab kebutuhan pasar dan menjadi pekerjaan ataupun penghasilan yang menjanjikan. Dan itu yang sekarang tanggung jawab kita generasi muda di Papua, melanjutkan yang orang tua sudah sediakan. Ini bagaimana naik pada level kebutuhan pasar itu. Siap, Kak. Ini sangat-sangat menarik sekali. Jadinya wow. Mungkin Kakak bisa memberikan pernyataan begitu terkait misalnya anak muda terhadap pendidikan dulu lah, pernyataan atau pesan terhadap teman-teman yang lagi nonton. Pesan dari saya untuk bagaimana pentingnya pendidikan dari banyak masalah yang tadi kita cerita dalam video ini atau apapun, solusi atau jalan yang dianggap dan bahkan mungkin dipercayai semua orang adalah melewati pendidikan gitu. Kalau saya Bapak bilang batu itu bisa dipecahkan kalau Anda punya ilmu pengetahuan begitu. Gunung besar itu bisa diruntuhkan begitu dengan ilmu pengetahuan begitu. Dan disitulah bagaimana semua permasalahan ataupun mau menata hidup ke depan untuk adik-adik maupun kita mau secara pribadi maupun membawa Papua ke jalan atau masa depan yang lebih baik. Mau tidak mau harga mati adalah pendidikan itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Apalagi teman-teman yang punya akses orang tua biayai, punya kesempatan merantau ke tempat luar yang Anda mau belajar apapun bisa manfaatkan itu. Karena kembali lagi semua masalah yang tadi kita bicarakan, pendidikan itu memang jalan terakhir untuk bisa mengatasi semua persoalan itu. Seperti itu. Siap. Kemudian untuk peran misalnya kayak anak muda terhadap asmara itu bagaimana Kak? Mungkin Kak bisa memberikan pesan nih. Terkait dengan bagaimana hubungan percintaan atau asmara untuk kita anak-anak muda Papua, saya juga melewati, artinya saya juga punya pengalaman tidak mulus-mulus gitu, tapi dengan pengalaman itu saya mengingatkan untuk adik-adik, teman-teman yang pacaran ataupun membangun hubungan, pertama adalah selektif memilih teman. Kedua adalah kalau Anda memutuskan untuk mencintai seseorang, usahakan memperlakukan dengan baik gitu. Kalau memang ada hal-hal yang tidak cocok ya udah akhiri. Marah boleh marah, tapi jangan sampai kekerasan begitu, saling mengintimidasi, dan itu upayakan itu di situ. Siap. Kalau untuk pesan anak muda, peran anak muda terhadap kampung. Ini untuk anak muda, untuk bagaimana kampung. Saya punya satu kepercayaan yang sebenarnya itu saya selalu pegang, dan kali ini saya bisa sampaikan terkait kampung. Masa depan orang Papua, ketahanan orang Papua dan kehidupan orang Papua hari ini itu bergantung di kampung. Kita lihat data saya, secara jumlah orang Papua itu ada hidup di daerah pendesaan kampung-kampung dibanding perkotaan. Di perkotaan itu terjadi marginalisasi, artinya orang Papua sudah kalah begitu. Benteng terakhir adalah kampung. Untuk itu ya saya pikir anak muda berpikir bahwa kampung itu benteng terakhir yang harus diperkuat. Bagaimana masa depan Papua itu sekarang ada di kampung begitu. Jadi kalau kampung itu dibawa ke jalan yang lebih maju, dibangun, memperkuat kampung, orang Papua kuat di kampung, itu masa depan orang Papua ada. Karena kita tidak bisa bicara kota, kota kita sudah kalah dengan orang luar. Satu-satunya benteng terakhir kita adalah kampung. Jadi fokus kita anak-anak muda sekarang bagaimana kita konsentrasi untuk memperkuat kampung untuk menjadi benteng terakhir orang Papua. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Joe untuk waktu dan kesempatannya Kak. Memang Kak sudah bagi ilmu yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk saya juga dan teman-teman yang lagi menonton Diana Yogi Channel pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Kak Joe. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kedua kali. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sukses.